Ya, semoga pengalaman saya dalam berbisnis ini bisa jadi motivasi teman-teman untuk mencoba, karena apa salahnya mencoba, dan jangan sampai telat dalam mencoba. Sesegera mungkin mencoba, kalaupun nanti suatu hari gagal, itu pengalaman yang sangat berharga. Begitu. Halo, perkenalkan, nama saya Bagus. Saya dari Sudut Pandang Laki. Toko saya ini menjual khususnya kacamata gaya, kacamata hitam, dan toko saya ini berdiri sejak 2019 akhir. Toko saya ini khusus berjualan online di marketplace seperti Tokopedia dan Shopee, dan saya nggak menerima penjualan offline karena memang tidak ada tempat untuk display kacamata, dan karena kebetulan saya juga kerja, jadi saya memulai bisnis ini dari akhir 2019 itu sebelum pandemi. Ya, mulai maraknya berita pandemi COVID Corona itu. Waktu itu saya masih kerja di salah satu record store di Jakarta. Nah, kebetulan waktu itu juga saya setahun lagi mau menikah. Jadi udah mulai gemeter tuh persiapan menikah, biaya-biayanya dan segala macamnya. Jadi tiba-tiba muncullah ide untuk berjualan awalnya. Tapi waktu itu masih belum tahu nih mau berjualan apa, terus gimana-gimananya masih jauh lah. Akhirnya waktu itu sempat pulang ke Malang karena saya asli dari Malang dan perantauan kan di sini. Itu sering kan saya ketemu teman, terus jalan kemana lah, istilahnya masih seneng main kan ketemu teman. Kalau di jalan itu waktu siang panas, dan kalau bahasa orang Malang tuh ulap, kena cahaya panas gitu kan, mata jadi ulap. Akhirnya beli tuh kacamata, ya istilahnya terjangkau lah menurut saya ya, waktu itu kurang lebih harga 40-50 lah. Setelah itu terbesit, kok saya dengan mudahnya ya untuk membeli kacamata ini. Istilahnya nggak mikir lah, ya walaupun istilahnya dibilang murah juga nggak murah-murah banget waktu itu ya. Tapi menurut saya waktu itu daya beli saya untuk mengeluarkan 40.000 dengan sebuah kacamata ya masih oke lah. Beda lagi kalau kacamata yang bermerek yang harganya ratusan bahkan jutaan, mungkin nggak terbesit sama sekali di benak saya. Jadi mulailah waktu itu saya cari-cari nih supplier kacamata. Kebetulan waktu itu saya udah di Jakarta, saya coba cari-cari, riset pasar, melihat teman-teman yang udah berjualan lebih dahulu. Jadi saya mulai riset pasarnya, mulai riset gimana medianya, dan akhirnya suatu hari saya memantapkan, bismillah saya coba usaha berjualan kacamata. Dari awal saya modalnya nggak banyak ya, karena waktu itu emang pendapatan dari waktu saya kerja nggak banyak juga. Ya dibilang kurang nggak juga, dibilang lebih juga nggak, cukup lah. Coba nih saya sisihkan beberapa, kurang lebih berapa ya, 200.000 kali ya. Waktu itu 200.000 saya coba belanja di mana ya waktu itu ya, Blok M kalau nggak salah, Blok M.
Metode awal berjualan saya waktu itu saya targetin nih ke teman-teman dekat saya lewat WA, lewat Instagram, lewat berbagai macam media lah. Ayo bantu beli dong, satu aja. Akhirnya ya alhamdulillah dikit-dikit pelan-pelan mulai kekumpul tuh modal. Terus selanjutnya saya mulai coba upload tuh di Instagram. Di waktu itu ada marketplace namanya Carousel kalau nggak salah. Iya Carousel bener. Saya coba upload, lumayan mulai naik lagi tuh penjualan. Baru lanjut ke Tokopedia, Shopee, dan sampai hari ini alhamdulillah berkembang. Lalu setelah itu saya coba lebih fokus nih ke marketplace seperti Tokopedia dan Shopee, dan saya mulai cari tahu detailnya gimana cara berjualan supaya banyak dilihat orang, minimal banyak dilihat orang aja dulu. Karena waktu itu untuk seller baru untuk mendapat penjualan kan ya gimana sih kalau kita mau beli di marketplace ini tapi belum ada reviewnya, belum terlihat terjual berapa dan segala macamnya, kan orang pasti juga nggak semudah itu untuk percaya dan langsung beli. Jadi saya targetkan paling nggak orang tahu aja, orang notice aja kalau ada toko yang menjual kacamata, toko saya. Mulai itu belajar karena kan sekarang media udah sangat gampang kan diakses, tinggal ketik aja di Google cara berjualan di Tokopedia ataupun cara berjualan di Shopee, pasti banyak tuh cara-cara atau orang-orang yang udah berbagi ilmunya di situ. Untuk penjualan kacamata saat ini sangat dominan di online ya, hampir 90%, dan sisanya itu kalau misal saya ketemu teman terus cerita, ya nih saya lagi buka usaha gini, jualan ini, ya ternyata temen tertarik dan mau beli, ya mungkin 10% penjualan offline-nya dari situ. Dan juga kadang ada orang-orang atau calon penjual lain yang reseller ke saya, dan kadang di Tokopedia ataupun Shopee ataupun temennya temen biasanya langsung kontak ke saya mau dong beli kacamatanya untuk dijual lagi, jadi saya akan kasih harga khusus di bawah harga penjualan saya. Kalau pendapatan tiap bulan ya, nah ini jadi buka dapur saya ini. Gimana ya, sebenarnya dibilang rame ya alhamdulillah, yang penting cukup untuk nambah uang saku, cukup untuk ngebulin dapur ya kan. Karena menurut saya di setiap bulan saya berusaha ada target. Misal nih, saya kan berdiri mulai 2019. Di tahun 2020 saya menargetkan minimal aja sehari ada satu item terjual. Gimana pun caranya. Jadi nanti saya evaluasi nih, kira-kira apalagi yang perlu dibenahi. Entah itu manajemen administrasi dari pencatatan lah, atau mungkin dari promosi atau segala macamnya. Itu saya perbaiki setiap bulannya. Saya review setiap bulannya, saya evaluasi. Kebetulan saya udah menikah kan, jadi ada partnernya nih untuk evaluasi bersama. Saya tanya ke istri saya. Kebetulan kan istri saya juga saya libatkan nih di usaha ini karena saya sedikit kurang di bidang administrasi, di bidang pencatatan. Jadi saya butuh orang nih untuk bisa handle itu. Jadi juga sekalian ada partnernya untuk ngomong gimana nih bulan ini penjualan, oh sekian, targetnya kurang dikit nih, yaudah ayo di-up lagi, apa nih yang harus di-up, apa nih yang harus diperbaiki. Jadi kalau dibilang penghasilan tiap bulan relatif lah mas ya, karena ya itu musim-musiman juga. Pendapatan di tiap bulan yaitu relatif karena musim-musiman juga, karena kita di bidang fashion kan, bukan di bidang kebutuhan sehari-hari kayak makanan yang setiap orang pasti butuh setiap harinya. Dan ya alhamdulillah dari 2019 sampai hari ini berkembang terus, naik terus, ya seperti itu. Kalau franchise mah ya kita open, kita mau aja menerima, dan kita juga pasti kasih harga khusus. Kemarin itu ada temen saya di Malang juga ngubungin saya, pengen nih berjualan juga, istilahnya jadi reseller saya. Oke, saya juga open untuk itu. Kalau di saya itu misal kalau teman-teman lihat di Tokopedia ataupun Shopee, bisa kan diketik sudut pandang lagi itu toko saya, lihat di Tokopedia dan Shopee-nya, nanti untuk harga bisa saya kasih di bawah itu. Dan saya juga akan kasih foto produknya, karena kan saya juga masih belajar nih fotografi, videografi gitu untuk promosi produknya lah.
Untuk produk unggulan, sebenarnya penjualan rata sih Mas ya, dari beberapa produk yang ada. Mungkin yang sering orang beli itu yang model Wayfarer itu, kalau teman-teman tahu model yang Ray-Ban, boleh sebut merek kan, model Ray-Ban ya, yang ya pasti teman-teman familiar lah sama model itu tentunya. Ini istilahnya dibilang laris ya, alhamdulillah. Cuman untuk produk terlarisnya itu tergantung iklan juga Mas, karena ya istilahnya kita jualan kalau nggak kita iklanin juga gimana orang tahu kan. Jadi larisnya produk itu juga tergantung sama iklan yang kita pasang, efektifnya iklan yang kita bikin, kurang lebih seperti itu. Kalau dibilang produk terfavorit, yaitu yang iklannya efektif, yang iklannya sesuai dengan produknya, itu yang menurut saya laris. Selain itu, produk terlaris juga pengaruh sama tren yang ada. Kayak kalau teman-teman tahu kacamatanya siapa? Kalau teman-teman tahu kacamatanya Denny Sumargo, nah itu yang saat ini lumayan laris tuh. Jadi saya iklannya juga ngetiknya kacamata Denny Sumargo, atau mungkin kalau waktu itu ada rame kacamatanya profesornya Manhis. Nah, saya juga ngambil momen-momen tren yang ada sekarang, kacamata TikTok mungkin, kacamata Profesor Manhis ataupun kacamata Denny Sumargo, dan itu biasanya kalau lagi tren pasti penjualannya naik. Untuk teman-teman yang ingin memulai atau ingin mengembangkan usaha berjualan di online, menurut saya semua materi, semua cara untuk berjualan di online udah ada di YouTube, di Google. Bahkan kalau teman-teman di Tokopedia itu ada halaman khusus panduan untuk berjualan di Tokopedia, itu udah banyak banget dan udah lengkap. Ya tinggal kemauan kita, tinggal kita niat untuk belajar, udah itu aja sih. Nah, itu pentingnya kemauan dan niat ya, terutama di mana ada niat pasti ada kesempatan, pasti ada jalan. Menurut saya sih itu. Lalu harapan untuk usaha saya, ya semoga diberi kelancaran. Perjalanan ini pasti ada lika-likunya kan, yang penting diberi kelancaran. Karena motivasi saya untuk berbisnis ini, selain ya memang dasarnya orang berbisnis kan karena pengen mendapatkan untung ya, pengen mendapatkan uang bahasanya. Cuman saya juga pengen membantu teman-teman, membantu keluarga saya, membantu sesama lah. Siapa tahu dengan saya ada usaha ini, saya bisa membantu teman-teman. Nggak selalu mudah ya perjalanan bisnis, karena kan kadang ada orang yang bilang daripada kerja mending bisnis saja lebih enak. Nggak seperti itu kenyataannya, karena istilahnya kalau misal kita kerja nih udah jelas jamnya jam 9, pulangnya jam 5. Sedangkan kalau bisnis nggak bisa, kita bangun tidur bahkan sampai mau tidur yang dipikirin itu terus. Ya, semoga pengalaman saya dalam berbisnis ini bisa jadi motivasi teman-teman untuk mencoba, karena apa salahnya mencoba, dan jangan sampai telat dalam mencoba. Sesegera mungkin mencoba, kalaupun nanti suatu hari gagal, itu pengalaman yang sangat berharga. Begitu.